Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Plus dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bos, bicara tentang tim nasional Indonesia U23. Syukur alhamdulillah untuk sekarang ini tim nasional Indonesia U23 berhasil lolos menuju babak semifinal Piala AFF atau ASEAN Cup alias Piala Ciki. Bos, seperti yang sudah kita ketahui bersama, PSSI di Piala AFF ini menargetkan untuk tim nasional Indonesia U23 menjadi juara. Karena apa, Bos? Karena di tahun kemarin tim nasional Indonesia U23 berhasil masuk di babak final. Tapi akhirnya kita dikalahkan dengan adu penalti oleh tim nasional Vietnam U23. Lah, kebetulan di tahun ini tim nasional Indonesia U23 menjadi tuan rumah. Lah, inilah alasan PSSI menargetkan untuk menjadi juara. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di semifinal nanti tim nasional Indonesia akan menghadapi tim nasional Thailand U23 yang kita kenal sangat-sangat tangguh sekali, Bos. Oke, Bos. Sebelum menjadi juara atau menargetkan juara, menurutku untuk sekuat tim nasional Indonesia U23, maaf aja nih ya, kalian bermainlah sepak bola yang benar dulu. Yang aku lihat, Bos, dari pertama melakoni pertandingan perdana melawan Brunei, terus Filipina, dan di endingnya melawan tim nasional Malaysia, kalian mainnya masih sangat-sangat amatir. Ini bukan omong-omong loh, Bos. Ini adalah fakta. Kenapa saya bilang amatir, belum benar bisa bermain sepak bola? Lah, saya jawab ya, Bos. Inilah alasannya, Bos. Yang ke satu dulu, Bos. Ketika pemain-pemain tim nasional Indonesia kita mendapatkan bola, coba lihat saja di video pertandingan sebelumnya. Mereka itu ketika mendapatkan bola, terus mengumpan ke temannya. Terus diam saja, Bos. Dan menunggu untuk mendapatkan umpan lagi. Ini adalah kebiasaan buruk, kebiasaan yang diharamkan dalam dunia sepak bola. Seharusnya pemain sepak bola itu ketika mendapatkan bola, mereka mengumpan ke temannya, tapi sehabis mengumpan langsung bergerak. Bergerak kemana? Ya bergerak mencari posisi yang tepat untuk mendapatkan bola lagi, mendapatkan umpan dari temannya lagi. Begitu, Bos. Itulah nomor satu kesalahannya. Untuk nomor dua, lah ini, Bos, yang saya lihat kemarin, keunggulan tim nasional Indonesia dalam bola-bola mati adalah di saat-saat lemparan jauh, lemparan ke dalam, yang dimiliki oleh Robby Darwish. Wow, lemparannya mirip-mirip pemain tim nasional Indonesia senior, yaitu Pratama Arhan. Tapi, Bos, banyak hal-hal yang salah dalam lemparan itu. Salah kaprah dan diharamkan dalam dunia sepak bola. Kesalahannya apa kira-kira, Bos? Pas pemain-pemain kita itu melempar bola ke arah temannya, bola dilempar, dia masuk lapangan jalan kaki saja, Bos. Aduh, ini harus dibenahi. Ini kebiasaan yang harus dibuang ke laut. Seharusnya sehabis melempar bola, si pelempar pemain itu sesegera mungkin masuk ke dalam lapangan untuk mencari posisi mendapatkan bola lagi dari temennya. Itu loh, Bos, kebiasaan buruk yang harus dibuang. Ini sebenarnya adalah jurus-jurus melempar bola dari teknik dasar sepak bola. Ada. Lah, yang ketiga, ketika tim nasional Indonesia menyerang ke pertahanan lawan,
Tiba-tiba bola dipotong pemain belakang lawan, alias direbut oleh pemain lawan, lini belakang lawan. Terus bola itu diarahkan ke depan untuk melakukan counter attack dari lawan. Setelah kehilangan bola, bukannya pemain kita cepat-cepat kembali ke posisinya, malah santai-santai berjalan kaki ke belakang. Ada ini mah, kalau dilihat pelatih yang keras sudah dicambuk pemain seperti ini, bos. Lah, yang keempat, kira-kira apa, bos? Ketika pemain lini serang, baik striker maupun playmaker pemain tengah, mendapatkan peluang, mereka secara otomatis langsung shot on target ke arah gawang lawan. Setelah mengetahui bola itu melenceng atau terkena kiper lawan, malah gini ekspresinya. Ada hampir saja sama jalan kaki. Ada apa ini, bos? Setelah mengetahui bola melenceng dari gawang lawan atau terkena kiper lawan, nggak usah dipedulikan saja itu, sebaiknya langsung saja buru-buru cepat ke belakang, kembali ke tempat semula. Seperti pemain-pemain Jepang, Korea itu loh, bos. Mereka disiplin, terus selalu waspada, dan sebagainya. Ini yang harus diperbaiki di daerah lini depan. Lah, yang kelima, kembali di lini depan. Ketika menyerang, menggiring bola, pemain-pemain tim nasional Indonesia U23, misalnya dari sayap, sudah beberapa kali kita lihat pemain kita menggiring bola, lari cepat, lah sama pemain-pemain lawan dipres 1-2 pemain. Pemain tim nasional Indonesia lah kok cuma menonton gini. Ada sebaiknya kalau teman dipres sama pemain lawan, kalian buru-buru membantu dengan cara apa? Mendekati pemain kita, mencari posisi yang tepat agar pemain kita bisa mengumpan ke temennya. Ini kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Kesalahan ini, kebiasaan ini sebenarnya adalah kebiasaan pemain-pemain lokal Indonesia. Bahkan pemain diaspora pun mengikutinya. Ini yang harus dirubah, bukan untuk timnas U23 saja, melainkan tim nasional Indonesia senior, tim nasional Indonesia U17. Lah, kesalahan-kesalahan, kebiasaan buruk sekali seperti ini yang harus dibuang-buang ke laut. Sebenarnya kebiasaan ini nggak perlu dilatih. Cukup dirubah kebiasaan yang jelek yang diharamkan dalam dunia sepak bola ini untuk pemain-pemain Indonesia. Karena apa, bos? Karena sehebat apapun pelatih sepak bola, intinya cuma untuk melatih pemain-pemainnya dari segi fisik dan kualitas. Lah, ketika bertanding, pelatih hanya menerapkan strategi. Tapi masalah perform tidaknya permainan sepak bola di lapangan hijau tergantung pemain sepak bolanya itu sendiri. Biarpun dilatih, biarpun dikasih tahu strategi, tapi bila mana kebiasaan-kebiasaan buruk untuk pemain-pemain Indonesia itu tetap saja dilakukan, maka strategi tinggallah strategi, latihan tinggallah latihan saja, percuma dan sia-sia. Sebenarnya, bos, untuk merubah itu kalian sangat-sangat mampu sekali. Kenapa saya bilang mampu? Kalau saya lihat di grup A kemarin, mulai dari timnas Brunei, terus timnas Filipina, timnas Malaysia, fisiknya yang paling kuat, yang paling kokoh, yang staminanya paling tinggi adalah pemain-pemain tim nasional Indonesia saja. Ingat, stamina bukan kualitas. Tinggal untuk merubah kebiasaan-kebiasaan sesat, kebiasaan buruk semacam yang saya sebutkan tadi. Jadi nggak usah bicara juara, harus juara, harus juara. Kalian harus main yang benar dulu dalam sepak bola di semifinal nanti. Maka jika permainannya benar, kemenangan akan mengikuti dan juara pula akan hinggap dengan sendirinya pada kalian. Jika sudah benar, kebiasaannya sudah dirubah, nanti akan dibawa di kompetisi sebenarnya, yaitu kompetisi Piala Asia di September mendatang. Baru itu adalah kompetisi pertandingan timnas yang sesungguhnya. Untuk Piala AFF ini adalah Piala Ciki, turnamen bergengsi, bukan termasuk kalender FIFA. Piala yang turnamennya adalah se-ASEAN, adu gengsi saja.
Anggap aja ini adalah turnamen uji coba untuk mengenal kualitas pemain-pemain. Begitu loh bos. Ingat ya bos, dalam 2 atau 3 hari ini sebelum melawan tim nasional Thailand U23 di babak semifinal, kalian harus buang kebiasaan buruk yang diharamkan dalam dunia sepak bola itu. Janji? Oke, aku tunggu hasil positifnya bos. Oke, cukup sekian konten kali ini. Terima kasih. Salam berjumpa di lain hari pertemuan nanti. Dan yang lebih penting, salam olahraga mantap.